pasti kita selalu mempertanyakan mana sih yang adalah suara Tuhan, Betul. mana yang suara hati kita, mana yang bisa dikatakan bujukan iblis gitu ya. Yes, tapi gini kok, sebenarnya gimana sih kalau tadi kok bilang kan harus berdoa, tapi menurut aku sebenarnya gimana sih kalau kita cara membedainnya paling gampang nih? Memang susah betul, seperti tadi Erma katakan mana membedakan mana suara setan atau suara diri kita sendiri, karena diri kita sendiri jangan-jangan setan. Nah, Shalom Jemaat, kali ini Gereja Gloria punya segmentasi baru untuk podcastnya. Kalau biasa kita tahu di Bukti, biasanya gembala kita Pak Lim yang tanya-tanya ke bintang tamu. Kali ini segmentasinya agak baru nih, jadi kita bikin satu yang fresh, di mana kita yang tanya-tanya ke pastor-pastor hamba Tuhan kita. Jadi namanya adalah Napas, nanya-nanya pastor gitu. Hari ini kita ada bintang tamu kita, hari ini udah datang jauh-jauh. Jauh-jauh. Iya, Shalom Pak Eski. Shalom bro, gimana kabarnya? Kok aku yang nanyain? Puji Tuhan baik. Gimana nih juga Pak Eski nih? Ya puji Tuhan baik juga. Bersyukur bisa ada di sini dan bisa ngobrol di segmen yang baru lah ya di gereja kita. Betul. Gitu. Kali ini kok kita itu lagi bahas tentang suara Tuhan, suara hati, atau bujukan setan. Nah, ini adalah hal yang mungkin jadi dilema bagi jemaat-jemaat kita nih ya. Nah, tapi kalau dari Ko Eski sendiri nih, gimana sih? Pernah nggak sih ada pengalaman yang kayak gitu? Boleh cerita-cerita nggak Ko? Wah ini memang temanya cukup susah sebetulnya untuk dibahas ya. Tapi menurut saya pribadi ya, memang itu sangat manusiawi ya. Setiap orang itu, apalagi manusia yang berelasi dengan Tuhan, pasti kita selalu mempertanyakan mana sih yang adalah suara Tuhan, Betul. mana yang suara hati kita, mana yang bisa dikatakan bujukan iblis gitu ya. Yes, betul. Nah, jadi memang ya sebagai jemaat-jemaat, sebagai anak-anak Tuhan ya kita harus bisa membedakan ya kira-kira seperti itu ya. Kalau pengalaman pribadi jelas pasti ada. Gimana tuh? Maksudnya ya contoh ya, misalnya kita mengambil keputusan tertentu atau melayani Tuhan ya, ketika kita mempersiapkan khotbah pun ada kapan waktunya, kadang-kadang ya kita tergoda misalnya hal ini ngomong soal mengampuni misalnya gitu. Itu kita tahu ada jemaat-jemaat Tuhan yang sulit mengampuni. Ketika mereka sharing cerita kayak sulit banget mengampuni gitu ya. Kadang-kadang kan ada kecenderungan ketika bikin khotbah itu kita akan mengarahkan ke sana. Padahal belum tentu firman Tuhan itu sebenarnya ngomong seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tergoda. Nah, itu kadang-kadang kita harus berdoa juga. Apakah itu suara Tuhan untuk membawa, menegur jemaat A gitu ya, atau itu suara hati kita karena kita udah mangkel karena jemaat itu kita nggak bisa tegur aja lewat khotbah, kira-kira gitu ya. Jadi tapi bisa juga hal ini dimanfaatkan iblis untuk sesuatu yang jahat. Ya, misalnya sengaja nih pas di khotbah ini sindir aja jemaat-jemaat yang mungkin menyakiti hati kita dan sebagainya. Jadi kalau ngomong soal ini, ngomong soal hal suara hati, suara Tuhan, suara iblis yang mencoba menggoda kita, ya bagi saya pribadi semua manusia itu pasti pernah mengalami. Saya yakin Anmart juga pasti pernah. Iya. Memang kan ini satu konteks yang datang dari keresahan jemaat kita, dan itu sangat real kita rasain hari-hari kok. Iya betul. Tapi gini kok, sebenarnya gimana sih kalau tadi kok bilang kan harus berdoa, tapi menurut aku sebenarnya gimana sih kalau kita cara membedainnya paling gampang nih gitu. Wah itu sebenarnya kalau ditanya paling gampang ya, sebetulnya nggak gampang. Gampang ya, ya sih betul juga sih. Jadi gini, sulit untuk bisa membedakan suara Tuhan kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, gitu kan? Firman Tuhan kan berkata kan, mereka ada gembala domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku, gitu ya. Mengenal itu pasti ada yang namanya relasi, nggak mungkin cuma sekedar tahu, gitu ya. Terus kita gak ada relasi, tapi kita bisa mengenal satu dengan lain. Jadi yang paling utama adalah sebetulnya paling bisa untuk cara mengenal itu suara Tuhan atau bukan gitu ya, itu pasti dari relasi kita dulu. Nah, tapi biasanya ada ciri-cirinya bro, misalnya ini suara Tuhan atau bukan. Yang pertama adalah jelas pasti sejalan dengan Alkitab. Nah kebetulan gereja kita itu kan gereja Reform. Gereja Reform itu pandangannya mungkin berbeda dengan gereja-gereja lain. Misalnya gini ya, ada gereja-gereja tertentu yang bilang suara Tuhan itu kalau misalnya kita lagi tidur, lagi aktivitas, tiba-tiba Tuhan bilang, hey Enmart, ayo pergi ke sini. Kayak ayo Samuel gitu ya? Ya gitu misalnya, gitu kan ya. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa merasakan itu. Walaupun memang kembali lagi ya, kalau kita bilang gereja kita teologi Reform, itu sebetulnya tidak mengimani atau
membuka ruang untuk bilang bahwa ada Tuhan itu berkaca secara verbal. Kalau ada kita dengar suara-suara seperti itu dalam hati kita, itu sebetulnya bimbingan daripada Roh Kudus. Jadi bukan Tuhan yang memberikan kita firman, tapi Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah jelas nggak mungkin berlawanan sama firman Tuhan. Jadi cara cross check ya, misal kita mungkin tidak punya relasi yang betul-betul dekat dengan Tuhan, terus kita mau tahu nih apakah yang kita dengar itu suara Tuhan atau bukan. Yang pertama harus tahu ini sejalan nggak dengan Alkitab. Kalau Alkitab bilang mengampuni, terus dalam hatimu pas sebel sama orang lain bilang jangan pernah mengampuni dia lagi, kita yakin dan percaya itu bukan suara Tuhan. Bisa jadi suara hati kita, karena hati kita sendiri aja udah bobrok ya, jatuh dalam dosa. Kedua, bisa jadi memang itu bisikan iblis. Nah, yang kedua, pasti suara Tuhan itu menuntun kepada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Pasti. Jadi misalnya kalau kita disuruh melakukan sesuatu atau ngapain, berpikir sesuatu, kalau itu tidak membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan, bisa jadi itu keinginan diri kita sendiri, bisa jadi juga godaan dari para iblis. Atau juga bisa juga menghasilkan perasaan damai. Ya, kalau kita melakukannya tidak merasakan damai sejahtera, gitu, itu mungkin juga bukan suara Tuhan. Gitu. Misal kita sendiri waktu melakukan, kok rasanya salah apa bener ya ini ya? Ragu-ragu gitu. Ragu-ragu itu juga mungkin bukan suara daripada Tuhan gitu ya. Mungkin deh. Tapi jadi berpikir kok, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita itu punya wishes, kita punya harapan, dan misalnya nih harapan yang pasti kan kita ngomong harapan nggak mungkin bertentangan sama firman Tuhan ya. Biasanya kalau kita sebagai orang percaya kan gitu. Tapi ketika kita punya harapan, kita kan pasti coba nih untuk melakukan hal itu, dan kita kalau bisa bilang mungkin bisa trying hard untuk hal itu tuh. Nah, ketika kita melakukan hal itu, bisa aja kayak dalam hati kita berasa tadi, apakah jadi kita jadi bertanya-tanya nih, ini apakah benar-benar melakukan? Mungkin kalau kita ngomong damai kan kita nggak bisa rasakan ketika melakukannya kan gitu. Kita bisa melakukan damai itu setelah hal itu terjadi, kita bisa damai. Tapi ketika kita masih mau berencana nih, punya wishes nih, nah itu kan sedikit abu-abu itu gimana tuh? Wishes itu kan berarti harapan kan? Yes, betul. Harapan kita, terus kita mungkin ekspresikan atau ungkapkan pada Tuhan lewat doa gitu, seperti itu ya. Yang pertama gini, harus satu hal dulu ya. Pertama adalah punya wishes atau punya harapan, punya keinginan gitu ya. Itu nggak salah sebetulnya. Karena setiap orang ya diberikan Tuhan panggilan, dan ketika kita melakukan panggilan itu ada sebetulnya harapan dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai panggilan tersebut. Gitu. Tetapi kembali lagi harus diuji lagi, wishes boleh, yang pasti kedua, tapi memang harus punya relasi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ya kembali lagi ya, kalau memang kita nggak punya relasi dengan Tuhan, cara mencocokkannya adalah, maksudnya relasi kita kurang deep dengan Tuhan, mungkin cara mencocokkannya adalah dengan lihat di dalam Alkitab apakah benar dan lain sebagainya. Kedua, kalau untuk soal wishes ya, kita bisa konfirmasi juga lewat komunitas sebetulnya. Makanya kenapa orang Kristen itu kalau bisa ya tidak hidup sendiri-sendiri, harus komunitas, bertumbuh bersama-sama, baik itu dalam cell group, baik itu dalam komunitas-komunitas yang lain, ada dalam gereja. Tujuannya untuk apa? Supaya kita punya teman untuk saling mengkonfirmasi apakah itu suara Tuhan atau bukan. Gini, kalau dulu ya waktu saya di seminari ya, kita itu semua ditempatkan di dalam situasi tertentu yang membuat kita itu harus berrelasi dengan orang lain. Misalnya di kamar itu kita punya 4 orang teman sekamar. Di meja itu kita punya 8 orang teman semeja. Di kelas kita punya banyak teman-teman dan sebagainya. Dan sebagian dari mereka itu disebut dengan, orang bilang ya, dalam orang-orang teologi atau anak-anak saat lah minimal bilang namanya accountability partner, atau orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, di situ kita bisa sharing. Aku nih punya kerinduan seperti ini, aku tuh punya wishes seperti ini. Rasanya ya dari Tuhan. Nah, coba lihat teman-teman seiman kita, komunitas yang dekat dengan Tuhan, coba bagi mereka, menurut mereka, dari sudut pandang mereka, kacamata mereka, apakah mereka itu betul-betul yang menjadi wishesnya atau harapannya itu betul-betul memang menjadi kehendak Tuhan gitu ya. Contoh ya, kalau dalam hamba Tuhan mungkin ya, kalau hamba Tuhan yang lain, ada rekan-rekan majelis, kita bisa saling cross check, bener gak sih ini mau kita atau cuma maunya saya doang. Buktinya dari mana? Rekan yang lain ketika saya menceritakan visi atau harapan gitu ya, setuju gak mereka, mau support gak sama-sama, mau bekerja sama? Ada konfirmasi gitu ya. Betul. Gitu. Berarti Tuhan bisa pakai orang lain melalui caranya untuk bisa aja kayak menegur kita, atau mungkin bilang kok ini salah gitu, ini benar gitu. Bahkan selain untuk konfirmasi juga kan ya kok. Betul. Gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, raja-raja Israel pada masa itu kan selalu didampingi sama nabi. Iya betul. Nah seringkali ya
saya yakin percaya nih, bahkan raja yang sangat bijaksana luar biasa seperti Salomo atau Daud deh, kali yang mereka dikatakan sebagai men after God's own heart gitu ya, orang yang berkenan bagi Tuhan gitu ya. Tapi seringkali dia juga ambil keputusan yang salah dan butuh Nabi Nathan nih datang kepada dia, tegur, dia kasih masukan dan lain sebagainya. Nah itulah sebetulnya orang-orang yang bisa dikatakan ya melalui mereka lah kita diluruskan kembali, kita diberitahu kembali bahwa mungkin yang kita jalani itu bukan apa yang mau Tuhan, tapi mungkin jadi isi hati kita sendiri gitu. Ada satu hal yang menarik yang Enmart akhirnya ini ambil nih kok. Berarti selain kita menjaga relasi sama Tuhan, kita harus menjaga relasi sama orang di sekitar kita. Bener gitu ya kok? Atau gimana sebenarnya untuk relasi ini kan, untuk kita kan sebenarnya gini, secara audible mungkin kita sangat susah sekali ya gitu ya untuk mendengar suara Tuhan gitu loh. Nah, lebih gampang kayak manusia menajamkan manusia gitu kan. Lebih gampang kalau kita mendengarkan suara teman komunitas kita yang pasti kita percaya. Tadi itu kau bilang teman yang bisa kita percaya ya gitu sama Tuhan. Nah itu gimana Mas Timo? Jadi gini, kalau pertanyaan itu adalah membangun relasi yang baik, maksudnya tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada perdebatan, rasanya mungkin kurang pas. Oke, gimana tuh? Tapi gini, yang paling utama sebetulnya adalah bukan ngomong soal relasi yang baik atau enggak, itu belakangan. Tetapi yang pertama yang harus kita miliki sebetulnya, jangan pernah pergi daripada orang-orang lain secara khusus yang punya relasi juga dengan Tuhan. Maksudnya gini, di dalam gereja ya kalau bisa jemaat-jemaat ya, jangan kemudian setelah ibadah pulang gitu ya. Manfaatkan waktu mungkin 15 menit, 20 menit untuk ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, atau misalnya di gereja kita kan punya GDG ya. Betul. Nah, itu kan gereja itu secara aktif untuk menawarkan, ayo ikut GDG, ayo bikin kelompok kecil yang belum punya kelompok, kita bikinkan kelompok dan lain sebagainya. Kalau bisa ya kita ikut itu. Kenapa? Karena kembali lagi, tanpa rekan-rekan seiman kita itu ya, kalau kita jatuh gak ada yang bisa ngangkat. Kalau kita menjalani kehidupan yang rasanya rohani gitu ya, tapi kita nggak tahu sebetulnya kita tidak berjalan rohani kalau tidak ada orang yang kita sharing, terus kemudian orang lain mengkonfirmasi masalah relasi itu baik atau enggak gitu ya. Saya yakin percaya kalau Enmart tadi bilang soal besi menajamkan besi gitu ya, pasti konflik, terus kemudian salah paham dan lain sebagainya. Itu sebetulnya justru yang membangun orang juga sebagai pribadi yang lebih baik. Ketika mungkin gak sengaja nih, misalnya saya ada konflik dengan Enmart, justru kesempatan itu jangan-jangan membuat saya tuh lebih kenal Enmart lebih lagi. So ke depan nanti kalau kita kerjasama lagi, kalau kita pelayanan bareng-bareng, aku jadi lebih ngerti, oh Enmart pasti akan respon seperti ini karena kita belajar mengenal. Jadi ngomong soal baik atau nggak baik kan relatif ya. Pasti ada gesekan. Jadi jangan kemudian kita bilang ini relasi yang tidak baik karena banyak gesekan. Tapi justru jangan-jangan kalau itu memang jadi bagian dari rencana Tuhan, karena gesekan itu yang banyak itu kemudian jadi pribadi yang saling mengenal satu yang lain, saling mensupport, saling mengerti dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada satu kejadian yang mungkin malah Tuhan pakai itu untuk mungkin mengkonfirmasi kita mungkin ya, dari wishes kita, dari doa kita, bisa aja gitu kan. Bisa, makanya mungkin dari masalah malah Tuhan itu jawaban doa kita malahan gitu. Betul. Misalnya contoh gini ya, di dalam gereja kan ya namanya komunitas bersama-sama, kita ngerjakan sesuatu pekerjaan, kepanitiaan, kadang-kadang kita rapat kan. Di dalam rapat itu kan bisa ada gesekan-gesekan, perdebatan. Nah, jangan-jangan perdebatan itu juga yang dipakai Tuhan untuk meluruskan gitu. Karena kita sebagai pemimpin kadang-kadang kita kan punya visi seperti ini, harapannya seperti ini, kerinduan seperti ini. Ketika masuk rapat, ternyata semua majelis menentang atau semua panitia yang lain gak setuju gitu ya. Terus apakah kita akan terus tetap gak peduli? Pokoknya ini dari Tuhan pasti, gitu ya. Saya kira percaya mereka-mereka yang lain itu juga pasti diberikan hikmat oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga bisa menolong kita juga untuk ternyata harus gak boleh kayak gitu ya. Kita harus benerin jalannya segini dan sebagainya. Karena belum tentu ya, Enmart, walaupun kita nih hamba Tuhan, belum tentu kita itu benar-benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang ya, karena kesibukan, karena mungkin terlalu sering berrelasi dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari dan sebagainya, tapi membuat kita juga sendiri jadi rasa tumpul. Nah, tumpul itu saudara itu harus hati-hati juga. Kenapa? Karena ya itu membuat kita itu tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Maka itu kenapa kita tetap butuh yang lain. Jadi bukan masalah baik gak baik, tapi jangan pernah pergi dari komunitas orang-orang percaya gitu. Thank you. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang gimana itu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sama, ada satu topik yang sisanya itu. Gimana dengan suara iblis ini? Nah, kita kan kalau tadi sudah tahu kurang lebih lah gimana cara membedakannya. Tapi apakah benar-benar gini? Kadang suara iblis sama suara hati kita gitu loh. Itu
11-12 atau kadang bahkan emosi kita yang iblis pakai untuk akhirnya kita tuh jatuh dalam dosa gitu loh. Jadi Emar punya bis nih gitu. Emar merasa kayak wah aku misalkan dalam pekerjaan nih ya. Waduh aku mau nih dapat cuan segini nih gitu. Nah kita merasa kayak kenapa kok butuh ini? Mungkin ya alasan awal kita kenapa kita butuh itu karena mungkin itu sesuatu yang baik ya gitu. Kita ingin satu pekerjaan yang baik, kita mungkin ada satu harapan yang baik. Tapi ketika kita jalaninnya, kita merasa, kok sulit ya? Mungkin gitu. Tiba-tiba kepikir nih, oh gini aja Enmar, kalau kamu gak gini gak bisa. Kalau kamu gak nyogok, gak mungkin bisa nih. Kalau kamu gak kayak licin, gak mungkin bisa nih. Nah itu kan kadang gitu ya, sulit banget ya. Ini pertanyaan yang paling sulit menurut saya. Karena gini, memang susah betul seperti tadi Enmar katakan mana membedakan mana suara setan atau suara diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri jangan-jangan setan. Nah, saya masih ingat gini nih. Waktu itu dosen saya almarhum pendeta Daniel Lukas Sukito pernah bilang kalau ada salah kita berbuat dosa, kita jatuh dalam pencobaan, kita berbuat salah, kita berbuat dosa, jangan selalu nyalain iblis atau nyalain setan. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia bukan bekerja juga. Bisa jadi kita sendiri yang sifatnya seperti setan. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kembali lagi suara hati kita. Aku bilang ini kan kita balik dulu ya. Ke suara hati sama bedakan sama suara setan. Saya jelaskan dulu. Suara hati kita itu sudah terkontaminasi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga kita yang tadi diciptakan Tuhan di dalam Kejadian 1:31 dikatakan sungguh amat baik itu sekarang tidak lagi baik. Kalau dulu Tuhan berkata sungguh amat baik, berarti dalam perancangannya pada waktu itu hati nurani kita, suara hati kita saya yakin percaya Tuhan tuh sediakan buat apa? Untuk menolong kita, mendirect kita, mengarahkan kepada sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan sebetulnya. Tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita nggak bisa lagi, udah terkontaminasi. Tujuannya akhirnya apa yang dicari? Semuanya itu adalah sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Apa ya? Dalam Alkitab tuh saya pernah ada tulis ya. Gimana tuh? Contoh nih, Yeremia 17 ayat 19, ayat 9 kebetulan saya tulis tadi. Oke. Tulisnya gitu, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Jadi hati kita itu sebetulnya ya udah licik sebetulnya ketika jatuh dalam dosa. Kita akan cenderung mencari sesuatu yang menyenangkan kita. Nah, kemudian ngomong soal suara iblis gitu ya. Yang pasti kebalikan gini, kalau kita kadang-kadang bisa pakai sesuatu yang mungkin ya menguntungkan kita, tetapi kita mungkin masih mengemasnya di dalam gimana cara tetap menguntungkan Tuhan walaupun kita untung juga. Tapi kalau iblis ya karena dia adalah seteru Allah, musuh Allah, harusnya selalu mencoba untuk memberikan disadvantage atau kerugian bagi pihaknya Tuhan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau suara hati kita mungkin kita masih pikir-pikir setengah-setengah, kira-kira tetap bermanfaat bagi gereja gimana ya? Gitu. Kalau iblis pasti mencoba untuk bagaimana kalau bisa pekerjaan Tuhan itu nggak berjalan. Gitu ya. Jadi ya suara Tuhan cara membedakannya adalah pertama ya cocokkan lagi dengan firman Tuhan. Apakah memang sesuai dengan firman Tuhan atau bukan? Tapi yang masalahnya adalah iblis itu pintar banget. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya contoh ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri loh, dia adalah Tuhan yang jadi manusia, dia anak Allah, dia itu Mesias, juru selamat yang kita percaya sebagai Tuhan juga ya. Tetapi dia sendiri aja ya, iblis masih godain dengan firman Tuhan juga. Masih dicobain. Ya masih dicobain dengan firman Tuhan. Jadi tapi dia mencoba gini, Tuhan Yesus ini manusia. Aku coba dengan godaan-godaan manusia. Kekayaan dia kasih, tawarkan kehormatan, kerajaan dia kasih, makanan gitu ya mengenyangkan perut dia kasih juga seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Iblis selalu bekerja untuk membuat pekerjaan Tuhan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya gini, setelah kita kerjakan, terus kemudian kita merasa itu tidak memuliakan nama Tuhan, ada kemungkinan itu iblis. Tapi kembali lagi, ada kemungkinan itu diri kita juga. Jadi aku langsung pikir kayak gini, daripada kita bingung yang mana suara kita atau suara iblis, kita lebih baik fokus kepada apa yang menjadi suara Tuhan. Jadi bukan cuma fokus kepada ya suara hati kita atau bukan, karena bagi kita ya suara hati kita kalau tidak di-maintain dengan baik itu juga sama aja. Itu sama aja gitu. Tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan juga, kemudian kita diberikan anugerah oleh Allah untuk kita bisa berpikir untuk memuliakan nama Tuhan, baru suara hati kita mungkin bisa membawa kita kepada sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kembali lagi firman Tuhan katakan kan, roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Jadi selama masih ada di dalam tubuh daging ini, ya kita harus terus uji. Benar gak ini adalah hati kita atau
ini betul-betul di luar Tuhan gitu ya. Maksudnya hati yang dipimpin Tuhan atau hati yang dipimpin oleh diri kita atau roh yang lain kira-kira seperti itu. Menarik kok. Tadi kan memang kok tadi ada mention terakhir ya. Roh memang penurut tapi daging lemah ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kita sudah terlanjur salah nih kok. Kita udah salah mendengarkan ternyata ini bukan dari Tuhan datangnya. Terus gimana kok? Masa kita salah gitu. Gimana terus Bang? Kalau siapa ya yang ngomong gitu ya? Manusia adalah tempat salah. Siapa itu bukan tokoh teologi gitu. Jadi Nabi ya katanya. Ya, kayaknya orang-orang dunia bilang nih manusia itu memang tempatnya salah kok. Dibilang gitu. Jadi memang kita harus mengakui ya bahwa kita ini sangat bisa salah gitu ya. Yang nggak bisa salah cuma Tuhan. Gitu. Okay. Ya memang kalau memang nggak sengaja kita salah ya memang kita harus menjadi pribadi yang mengakui sih, Edward. Jadi memang kalau memang kita menjalani apa yang bukan kehendak Tuhan, mengikuti isi hati kita, ambisi kita pribadi yang tidak memuliakan nama Tuhan, atau bahkan mungkin kita dipimpin oleh iblis ya, bukan memuliakan Tuhan, malah justru membuat Tuhan itu, misalnya contohnya orang Kristen harusnya menjadi berkat. Di tengah-tengah kantor, artinya apa? Misalnya ya di tengah-tengah kantor semua bilang gini, kita korupsi yuk, bikin perusahaan ini agak ya untung sedikit lah, tapi untung buat kita lebih banyak, gitu ya misalnya. Sebagai anak-anak Tuhan harusnya bilang, oh aku gak ikut tadi, walaupun mungkin konsekuensinya kita keluar dari kantor. Tapi kalau kita ikutan, itu kan sama aja artinya kita harusnya menjadi terang, tapi justru tidak menjadi terang dari kantor, sehingga teman-teman kita bilang kayak gini, oh sama aja orang Kristen juga kayak gitu kan ya. Nah, aku ya bisa yakin ya itu mungkin salah satu bagian dari pekerjaan iblis. Untuk apa? Ya untuk pekerjaan Tuhan itu tidak disaksikan, disiarkan, diberitakan dan lain sebagainya. Sehingga ya kembali lagi tadi kan pertanyaan Edmund tentang apa? Kalau udah salah nih gimana? Ya kita harus mengakui pertama. Jadi selama ini saya jalan bukan dengan pimpinan Tuhan, bukan dengan suara Tuhan, tetapi kerinduan saya sendiri. Dan dia kembali lagi ya, Tuhan itu kan bilang dia adalah Allah yang sangat adil, tapi juga menyayangi. Sehingga kalau kita datang kepada Dia, mohon ampun, Dia pasti mengampuni. Jadi kembali lagi, ya memang harus kita akui ini salah. Gitu ya, balik kepada Tuhan, bilang Tuhan mohon ampun. Kedua ya kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin kembali kepada jalan yang sesuai dengan menjadi kehendak Tuhan, kira-kira gitu. Oke, jadi kalau Enmark simpulkan ketika kita punya keresahan dalam hati kita, gimana cara kita membedakan? Yang pasti yang pertama kita harus punya kedekatan sama Tuhan untuk kita bisa memilah segala sesuatunya ya kan. Yang kedua kita juga membangun relasi dengan teman kita, rekan kita gitu, karena siapa tahu mereka bisa membantu kita menyadarkan ya kan. Jadi kalau misalnya kita salah kan kita nggak tahu nih kita salah gitu. Ketika kita sadar, nah itu baru langkah keduanya kita bisa mengaku gitu dia, mengaku berbalik karena Tuhan itu maha pengampun ya kalau kita bilang gitu. Dan ketika itu kita minta Tuhan untuk kembali memimpin apa yang di depan. Betul. Terakhir nih kok, kira-kira apa ada pesan atau kesan buat ini jemaat-jemaat yang nonton podcast kita ini kok? Ya memang kita harus menjadi pribadi yang peka dengan suara Tuhan gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ya berrelasi dengan Tuhan. Cuma masalahnya relasi dengan Tuhan ini kadang-kadang menjadi kata atau kalimat yang klise. Klise itu kenapa? Karena gimana kok caranya berrelasi dengan Tuhan? Oh Tuhan gak kelihatan kok. Iya, gitu kan ya. Betul. Yang pertama jelas lewat firman Tuhan. Kembali lagi ya, karena kita gereja Reform, kita itu tidak dengan leluasa membuka kesempatan untuk kita tuh dengar secara verbal. Walaupun mungkin kembali lagi ya, bukan Tuhan berkata secara verbal, tapi Roh Kudus yang mengingatkan. Artinya apa? Apa yang diingatkan sama Roh Kudus? Kalau firman Tuhan katakan, Dia penghibur yang aku berikan bagi kamu, Dia akan mengajarkan apa yang sudah aku ajarkan dan mengingatkan dari pengajar-pengajar Tuhan juga. Artinya kita juga harus sendiri proaktif belajar Alkitab juga, baca dari situ kita tahu mana yang jadi kehendak Tuhan, mana yang enggak. Standarnya Tuhan itu seperti apa yang Dia suka, apa yang Dia nggak suka, dan sebagainya dari firman Tuhan. Yang kedua bisa juga dari yaitu selalu meminta Tuhan dalam setiap pagi, mungkin selalu kita beraktivitas mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan boleh gak hari ini dipimpin oleh Roh Kudus dan sebagainya. Terus kemudian juga kita mungkin bisa lihat dari kehidupan kita yang minta Tuhan untuk hati nurani kita itu dimurnikan. Karena kembali lagi kan kita seringkali tuh bentrok bingung antara suara hati sama suara Tuhan. Kembali lagi kalau kita tidak minta dimurnikan, artinya suara hati kita cenderung untuk mencari apa yang menjadi kehendak kita.
Kalau dimurnikan berarti tidak lagi mencari apa yang menjadi kehendak kita, tapi mencari kehendak Tuhan. Artinya apa teman-teman? Kalau kita kemudian gak sengaja ya bertemu dengan sesuatu yang berbeda dengan harapan kita langsung berkata bahwa oh mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Gitu. Karena kan kita berdoa sama Tuhan tuh kan gak selalu jawabannya iya. Katanya bisa iya, bisa tunggu, bisa enggak gitu kan. Betul. Tapi orang yang punya hati nurani yang baik gitu ya, ketika Tuhan bilang iya, ya bukan cuma bersuka cita doang, tetapi dia cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu, berarti mungkin Tuhan mau proses kita. Ketika dia bilang enggak, pasti dia akan lihat bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah. Gitu ya. Tapi kalau kembali lagi, kalau hati nurani kita tidak dimurnikan, kita akan cenderung ikut apa yang menjadi kehendak kita terus. Terus mungkin juga ya tadi lagi ya, kembali kita punya komunitas. Tetap rekan-rekan sekalian, ya kembali lagi gereja kita berupaya lewat banyak hal. Ada komisi-komisi, ada GDG. Kalau rekan-rekan gak suka komunitas yang lebih besar karena terlalu banyak orang, ya kita ke GDG. Kalau misalnya kita mungkin rasanya kurang seru cuma dikit, ya setidaknya lah ya minimal ikutlah di dalam komunitas. Tujuan untuk apa? Itu konfirmasi apakah yang kita lakukan sekarang itu betul-betul memuliakan nama Tuhan atau bukan, ataukah dari hati kita apakah suara Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin ya kira-kira itu nih. Dan juga kita juga bisa ikut ambil bagian ya dalam pelayanan, karena ketika kita pelayanan juga Tuhan siapa tahu ada kejadian yang Tuhan pakai gitu kan untuk konfirmasi itu kan. Sebenarnya gini ya, kalau soal ini ya, gini, Tuhan itu memang memanggil kita atau menyelamatkan kita itu bukan cuma sekedar karena favoritism. Jadi karena Tuhan suka saya nih, Enmart nih ganteng gitu ya, Enmart nih multi talent dan sebagainya, bukan karena itu. Dia tuh memanggil kita untuk satu panggilan. Itu kenapa firman Tuhan katakan kan kamu telah dipilih untuk satu panggilan, mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau pelayanan itu memang bagi orang Kristen harusnya wajib ya. Jadi kalau orang Kristen yang tidak ikut terlibat dalam pelayanan sekecil apapun gitu ya. Ya harus coba bertanya kepada Tuhan. Itu suara siapa ya? Itu suara siapa gitu. Suara hatiku bilang, yang penting datang hari Minggu gereja, setelah itu pulang. Padahal suara Tuhan bilang, coba cari apa yang aku sudah berikan talenta dalam kehidupanmu, pakai itu buat memuliakan nama Tuhan, baik itu di tempatku ataupun di tempat di mana aku tempatkan kamu, kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi ya, kalau orang Kristen tidak melayani, ya itu harus ditanya tuh siapa yang menggerakkan hati, suara siapa yang dia dengar selama ini. Karena kembali lagi, semua orang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil juga untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya. Oke, thank you nih Reski untuk sharingnya dan untuk jawaban ya atas keresahan kita. Jadi jemaat-jemaat juga tahu tadi apa yang harus kita lakukan, gimana sih cara membedakannya gitu tadi. Yang pasti apapun yang kita lakukan tetap juga kita bersatu teduh, kita punya relasi yang terbaik dengan Tuhan, dan kita juga sama-sama berkomunitas juga sama supaya bisa bertumbuh gitu ya, semakin hari semakin lebih baik lagi. Satu lagi. Boleh dong. Kalau hari Minggu kita biasa doa, terus kalau ditutup pakai doa Bapa kami kan. Kata-katanya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah sebetulnya inti dalam kehidupan kita. Kita itu dipanggil untuk apa? Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, memuliakan nama Tuhan. Kemudian dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan itu ngomong juga kan, jadilah kehendakmu tadi kan. Memuliakan nama Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Jadi kita harus semakin peka mengasah diri kita supaya kita tetap belajar mengenal dan mengerti suara Tuhan, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kira-kira gitu. Nah, jadi gitu ya untuk jemaat-jemaat sekalian, dan masa terberkati oleh sharing yang disampaikan oleh Pak Eski pada hari ini. Nah, buat jemaat-jemaat nih yang punya pertanyaan mengenai iman atau tanya-tanya masalah pergumulan, boleh tanya langsung di bawah melalui sosmed kita, melalui juga podcast ini, ataupun bisa tanya-tanya langsung gitu. Nanti kita akan coba wadahi. Nah, kita akan wadahi dan kita akan jawab satu persatu di segmentasi yang akan datang gitu ya. Mungkin nggak semua ya bisa kita jawab langsung ya, tapi kita akan upayakan untuk menjawab untuk keresahan yang mungkin dirasakan paling relate gitu, paling kita bisa jawab satu-satu, kita kupas satu-satu gitu. Oke, terima kasih semuanya. See you and God bless you.